Apa yang paling memilukan di dunia ini daripada seseorang yang paling kita cintai dari kita diambil dengan sangat keji? Apa yang paling merusak di dunia ini daripada melihat pelaku kejahatan yang masih bebas berjalan-jalan di luar sana tanpa rasa bersalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah mengklik video ini. Bersama saya kalian semua akan mendapatkan perspektif baru dalam melihat dunia yang lebih luas. Pada konten kali ini, saya akan bercerita tentang seorang wanita yang selanjutnya saya beri nama Mawar. Tetapi ini bukan nama yang sebenarnya. Seorang wanita yang hidupnya terlalu singkat karena sebuah tragedi yang sangat mengerikan dan tidak pernah terbayangkan sama sekali. Pada tahun 1989, Mawar merupakan seorang mahasiswa baru di Central Washington University. Pada hari itu, dia kembali ke kampung halamannya untuk liburan Thanksgiving. Siapa yang tahu bahwa liburan kali ini adalah liburan terakhir baginya? Siapa juga yang tahu sesuatu yang sangat mengerikan menanti di sudut jalan? Si Mawar pada hari Jumat pagi bersama teman-temannya berkumpul untuk mengadakan pesta ya sekedar makan-makan kecil bersama rekan-rekannya. Setelah pesta itu selesai, si Mawar kemudian pulang ke rumahnya. Dan pada pukul 2.30 siang, si Mawar kemudian jogging bersama anjing kesayangannya. Pada hari itu si Mawar jogging menggunakan pakaian berwarna terang, celana berwarna hijau, kemudian dia menggunakan sepatu berwarna biru. Setelah beberapa jam si Mawar melakukan jogging, anjing si Mawar kembali ke rumahnya. Namun ada yang aneh, anjing si Mawar kembali tanpa pemiliknya. Dan sejak saat itu si Mawar tidak pernah kembali lagi. Lalu keluarganya pun panik karena Mawar tak kunjung pulang. Akhirnya pihak keluarganya melaporkan ke polisi setempat. Dan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari berselang, dinyatakan Mawar telah hilang. Dan setelah dilakukan penyisiran, pihak kepolisian menemukan celana berwarna hijau di hutan. Pihak kepolisian kemudian melanjutkan pencarian ke area sekitar, dicari di sana, dicari di sini, di semak-semak, tidak juga menemukan tanda-tanda di mana keberadaan si Mawar. Dari pencarian ini juga tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda yang signifikan. Hingga keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 27 November, warga setempat dihebohkan dengan ditemukannya Mawar yang mengambang di sungai tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Dan jaraknya ditemukan 3,5 mil di sungai Notset. Setelah dilakukan penelitian, akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa si Mawar adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, siapa pelakunya? Pada awalnya pihak kepolisian menuding atau mencurigai pacar si Mawar. Tetapi kabarnya hubungan tersebut tidak lancar-lancar saja, ya putus nyambunglah kurang lebih teman-teman. Yang menurut kabar yang beredar dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, diketahui bahwa pria tersebut telah menjalin hubungan dengan si Mawar selama 3 tahun. Pada akhirnya pria tersebut akhirnya dilepaskan oleh pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang mengarah bahwa si mantan pacarnya adalah sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan si Mawar. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan berikutnya, siapa? Terkait dengan kasus ini, saya mencoba menelusuri berbagai sumber berita-berita, tetapi saya tidak menemukan catatan atau menemukan bukti apa yang menyebabkan polisi kesulitan dalam mengungkap kasus ini. Timbul sebuah pertanyaan nakal, apakah polisi tidak melakukan penyelidikan dengan serius?
atau memang si pembunuh yang lebih jenius. Sehingga dalam kasus ini si pembunuh tidak meninggalkan jejak sama sekali. Sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik dalang pembunuhan si Mawar. Sesuatu yang ia nikmati, Mawar hilang tidak kembali dan keluarganya terjebak dalam ketidakpastian dan kesedihan yang tak pernah terlupakan. Kasus Mawar kerap menjadi obrolan perbincangan ibu-ibu di sana dan menjadi topik yang sangat menarik. Selama lebih dari 20 tahun kasus ini tetap menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Pada saat itu perkembangan teknologi belum secanggih hari ini. Akan tetapi teknologi pencocokan DNA sudah ditemukan dan pihak kepolisian khususnya FBI dan para penyelidik mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mereka mencocokkan DNA dan untuk memecahkan sebuah kasus. Kasus ini memang menjadi sebuah tantangan yang sangat menarik. Sehingga akhirnya seorang detektif muda yang bernama Bombay, bukan nama yang sebenarnya, tertarik untuk kembali membuka kasus ini, atau tepatnya pada tahun 2009. Dan si detektif ini merupakan detektif yang ketiga yang berusaha memecahkan kasus misteri kematian si Mawar. Untuk memecahkan kasus ini, Bombay mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan melakukan tes DNA bagi setiap warga yang tinggal di daerah tersebut selama rentang waktu 89. Nah, semua warga di sana dimintai sampel DNA secara sukarela. Hal ini dilakukan untuk membantu penyelidikan pihak kepolisian. Dan semua warga antusias membantu penyelidikan ini. Lagian kenapa juga mesti takut kalau memang tidak melakukan kejahatan, ya apa salahnya? Atau hal ini tidak akan berefek apapun kecuali warga di situ ada yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Namun dalam penyelidikan ini ada seorang warga yang tidak mau menyerahkan sampel DNA-nya. Alasannya sih bermacam-macam, tidak percaya polisi lah, atau ini tidak ada dasar hukumnya dan sebagainya. Tetapi hal ini menjadi sebuah perhatian bagi pihak kepolisian. Kenapa si pria ini tidak mau menyerahkan sampel DNA? Tetapi dalam hal ini teman-teman perlu ketahui, di Amerika sana setiap orang dilindungi dengan undang-undang privasi. Jadi biarpun ini berkaitan dengan sebuah penyelidikan, jika pihak kepolisian tidak menemukan bukti permulaan, mereka tidak bisa memaksa siapapun untuk diperiksa. Nah, untuk mendapatkan surat penggeledahan, polisi harus mendapatkan bukti awal. Mungkin karena waktunya memang sudah terlalu lama, polisi menjadi kesulitan untuk menemukan jejak-jejak atau mengungkap misteri pembunuhan si Mawar. Dan akhirnya detektif Bombay tidak dapat menemukan bukti atau kecocokan DNA yang ditemukan dan petunjuk yang minim. Hingga akhirnya penyelidikan ini kembali ditutup atau dihentikan sementara. Dan misteri kematian si Mawar tetap menjadi sebuah misteri. Namun dalam penyelidikan kasus ini, detektif utama menemukan ada seorang pria yang bernama Tomat dan kebetulan tinggal di dekat di mana si Mawar hilang saat melakukan job pada tahun 1989. Ada juga sebuah fakta yang terungkap. Sewaktu Mawar masih duduk di bangku SMA, si Tomat sering menghadiri pertandingan bola basket sekolah khususnya perempuan dan menyaksikan si Mawar bermain basket. Dan rute lari si Mawar juga ditemukan melewati rumah si Tomat. Namun penyelidikan ini tidak memiliki cukup bukti bahwa pelaku yang dicurigai yaitu si Tomat sebagai pelaku utamanya. Mungkin hal ini akan menjadi berbeda apabila si detektif menemukan sedikit saja bukti. Maka penyelidikan atau pemaksaan atau penggeledahan untuk mendapatkan
untuk mendapatkan DNA, penyelidik bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan yang dapat memaksa si Tomat untuk memberikan sampel DNA-nya. Di sisi lain, tempat di mana si Tomat ini bekerja yang selanjutnya saya beri nama si tukang roti tidak mengizinkan penyelidik untuk mengambil sampel-sampel tanpa surat perintah dari pengadilan. Dari kasus ini juga ditemukan bahwa si Tomat sudah pindah dari rumah sebelumnya setelah ditemukan kasus yang sangat fenomenal ini, yaitu terkait dengan pembunuhan si Mawar. Pada tahun 1990 diketahui si Tomat menikahi seorang perempuan dan memiliki 3 orang anak. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, si Tomat bekerja menjadi sopir si tukang roti. Nah, menurut cerita istrinya, si Tomat ini adalah seorang pria yang sangat posesif, sehingga apapun yang ingin istrinya lakukan harus mendapat persetujuan dari si Tomat. Dan karena sikap yang sangat posesif itu, si istrinya tidak tahan. Kemudian pada Agustus 2010, istri si Tomat mengajukan perlindungan kepada pihak kepolisian terkait dengan urusan rumah tangganya terhadap suaminya. Istrinya mengklaim bahwa suaminya secara fisik dan verbal kerap sekali berbuat kasar terhadap dirinya dan anak-anak. Dalam pengaduan yang sama, istri si Tomat juga menyebutkan bahwa suaminya sering sekali menonton berita-berita yang terkait dengan kasus yang sulit terpecahkan. Sampai pada suatu hari rekan kerja si Tomat yang secara kebetulan anaknya juga menjadi korban dalam kasus pembunuhan merasa simpati dan bersedia secara sukarela membantu penyelidik untuk menyikap fakta yang menjadi misteri selama puluhan tahun. Hingga pada suatu hari secara kebetulan rekan kerja si Tomat ini yang tidak mau disebutkan namanya melihat si Tomat sedang makan di sebuah rumah makan dan membuang botol kaleng minuman bersoda. Dan secara diam-diam rekan si Tomat itu mengambil si kaleng soda tersebut, dimasukkannya ke dalam tas, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Sebaik-baiknya menutup bangkai pasti akan tercium juga. Dari kaleng yang diserahkan oleh rekan kerja si Tomat, akhirnya pihak kepolisian membawa kaleng tersebut ke laboratorium untuk dilakukan penyelidikan atau mencocokkan DNA yang ditemukan di dalam tubuh si Mawar. Dan dari hasil tes DNA tersebut ditemukan 1000% DNA-nya sama seperti yang ditemukan di tubuh Mawar. Setelah ditemukannya bukti tersebut, pelarian Tomat berakhir, misteri Tomat berakhir. Setelah dilakukan tes DNA, ini kan mendapatkan hasil bahwa DNA yang ditemukan di tubuh si Mawar sama dengan DNA-nya si Tomat. Nah, dari sinilah akhirnya pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember tahun 2017, Tomat ditetapkan sebagai kasus pembunuhan dan pemerkosaan tingkat 1. Dan pada akhirnya setelah 20 tahun kasus ini terpecahkan bahwa dalam pembunuhan si Mawar adalah si Tomat. Dan ini entah kebetulan atau memang sudah setting dari Tuhan. Pada saat polisi akhirnya menetapkan bahwa Tomat adalah pelaku utamanya, hal ini bertepatan dengan hari ulang tahun si Mawar. Yang ini menjadi sebuah berita yang menarik sekaligus menyedihkan bagi keluarga si Mawar. Dan pada akhirnya pihak keluarga pun merasa lega telah terungkap siapa dalang dibalik kasus yang sangat mengerikan ini. Namun di dalam persidangan si Tomat melalui pengacara berusaha untuk menipiskan bukti-bukti tes DNA ini. Dan di dalam persidangan si Tomat mengaku bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan si Mawar dan mengaku sudah beberapa kali berkencan. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena beberapa waktu kemudian si Mawar pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Namun menurut si Tomat, si Mawar ini berjanji akan segera kembali dan akan mengunjunginya di rumah si Tomat. Namun sepertinya jaksa mengetahui bahwa ini hanyalah sebagai sebuah alibi untuk mengalihkan tuduhan yang sangat serius kepada si Tomat.
Akhirnya pada tanggal 24 Mei tahun 2019 diputuskan bahwa si Tomat telah melakukan pembunuhan tingkat pertama dan hakim menjatuhinya hukuman 27 tahun penjara. Pertempuran untuk keadilan adalah apa yang membuat kita semua bersatu. Tidak ada orang yang pantas hidup dengan nyaman jika mereka telah merenggut nyawa seorang wanita muda yang sangat berbakat dan berprestasi. Terima kasih teman-teman semua telah menonton ini sampai selesai. Semoga dari kasus ini teman-teman dapat mengambil sebuah pelajaran yang berarti. Kalau ada masukan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.